Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ketua DPRD Rembang yang ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu akhirnya kembali ke tanah air. Lincahnya para lansia ikut lomba 17-an hingga mengundang gelak tawa. Pelaku UMKM di Jepara mendulang rejeki jutaan rupiah di hari kemerdekaan RI. Saudara, informasi berikut masih dalam suasana semarak kemerdekaan. Puluhan penyandang disabilitas mengikuti upacara bendera di Kota Semarang. Tak hanya menjadi peserta, mereka juga dilibatkan sebagai petugas upacara. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, 22 siswa penyandang disabilitas mengikuti upacara bendera di sebuah halaman rumah makan di Kota Semarang. Tak hanya menjadi peserta upacara, mereka dilibatkan sebagai petugas upacara. Ada yang bertugas membacakan teks proklamasi, Pancasila, hingga pembacaan doa. Salah satunya adalah Bintang. Sebelum bertugas, Bintang berkesempatan berlatih sebanyak 2 kali sebelum bertugas dalam upacara. Iya. Iya, tadi sebagai apa? Sebagai pembaca doa. Ada kesulitan nggak? Oh, kesulitannya harus menghafal 80%. Nadanya harus nggak boleh cepat-cepat. Ini baru pertama kali? Iya, pertama kali harus tenang. Latihannya berapa lama? Oh, 2 kali. Latihan 2 kali? Iya. Gimana dek? Perasaannya gimana? Deg-degan, gugup. Gugup. Tidak hanya penyandang disabilitas, upacara diikuti oleh sejumlah warga dan veteran perang yang berjuang pada masa penjajahan. Ali Mustaghfirin melaporkan dari Kota Semarang. Peringatan 17-an pasti diisi dengan aneka lomba. Lalu bagaimana jika peserta lombanya adalah orang lanjut usia dan penyandang disabilitas? Ternyata seru dan mengundang gelak tawa. Berikut kami rangkum rangkaian keseruan lomba 17-an untuk Anda. Kemerdekaan kita, hari meredan bangsa. Ya, dengan lantang dan semangat, para lansia ini menyanyikan lagu 17 Agustus Hari Merdeka dalam lomba di Panti Jombo, Turus Gede, Rembang. Digelar di Pantai Karangjahe, para lansia ini mengikuti berbagai lomba. Ada lomba memakai kemeja dengan rapi. Tak disangka, ini jadi lomba yang menantang karena mereka ternyata kesulitan saat mengancingkan baju. Lalu ada lomba membawa nampan di kepala untuk menguji kelincahan dan kemampuan membawa barang dengan seimbang. Selain untuk meningkatkan nasionalisme, lomba 17-an dengan peserta lansia ini agar tetap sehat dan lincah serta tidak jenuh di Panti Jompo. Mereka pun senang bisa mengikuti berbagai lomba. Apa tuh? Menyanyikan Indonesia Raya. Mbak Umi, ayo Mbak Umi. Dan Terus apa itu? Mbak Sarwani, Mbak Marni, sama Mbak Senang. Oke. Dapat hadiah enggak, Pak? Menang enggak, Pak? Nanti itu diambil satu. Saya tambah itu. Kursinya diambil satu. Kursinya Jadi diambil tambah satu. saya. Nah, langsung menuju tempatnya masing-masing ya. 1, 2, 3, yuk. Seluruhnya rakyat Indonesia bisa Ayo yang mau pipis, yang mau pipis. pilih. Itu aja Pak. Lomba dengan peserta lansia juga digelar di Panti Jombo, Sukinto, Banjarnegara. Para kakek dan nenek ini mengikuti beragam lomba, salah satunya makan kerupuk. Ada yang antusias menghabiskan kerupuk, namun ada yang diam bahkan bengong tak tahu harus berbuat apa. Ada juga lomba balap kelereng, namun karena tak sabar, si nenek langsung membawa banyak kelerengnya. Ada-ada saja. Lalu lomba makan pisang dengan mata tertutup dan menyuapi rekannya. Saking semangatnya sampai pisang diarahkan ke orang lain dan bahkan salah sasaran.
Tingkah para lansia dalam lomba ini mengundang gelak tawa. Meski lombanya ada yang sulit, mereka senang bisa merayakan 17-an dengan meriah. Di sana cuma itu lah, Pak. Jadi kan yang akan dimakan, digoyang ini kan udah lempar-lempar. Tangan dipegang juga. Susah ya? Ya susah. Tadi berhasil nggak nyangkut? Berhasil. Berhasil? Gimana caranya? Ya makanya itu langsung kita ini aja. Kan jangan pendek, jangan tinggi ininya, harus tepat. Tapi seru nih, Pak? Seru banget? Iya. Seneng, Pak? Senang. Di Kabupaten Tegal, lomba 17-an juga diramaikan para penyandang disabilitas. Meski memakai alat bantu kesehatan berupa kursi roda, tak membuat mereka terbatas dalam bergerak. Lihat saja keseluruhan para peserta lomba balap kursi roda. Mereka adu kelihayan dalam memacu kursi rodanya. Ada yang lancar, ada juga yang tabrakan. Begitupun dengan lomba makan kerupuk, serta cepat-cepatan menghabiskan kerupuk di atas kursi roda mereka. Lomba pun disemangati keluarga dan teman-teman. Lomba para disabilitas ini kerap digelar setiap peringatan 17 Agustus. Mereka senang karena kegiatan ini bisa memberi motivasi, semangat, dan percaya diri jika keterbatasan tidak menghambat mereka dalam bergerak dan beraktivitas seperti yang lainnya. Rasanya seru, senang bisa berpartisipasi sama teman-teman dan tidak menyurutkan semangat teman-teman juga. Tetap semangat buat teman-teman yang lain. Ada kesulitan nggak? Enggak sih, karena kan udah terbiasa memakai alat bantu kursi roda, jadi bisa buat teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena kita bisa. Para penyandang disabilitas dalam naungan LBK Dinas Sosial Kabupaten Tegal rata-rata memiliki keterampilan hasil dari berbagai pelatihan. Tak sedikit dari mereka yang membuka usaha mandiri berkat keterampilan itu. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Boyolali, santri dari salah satu TPA di Kecamatan Banyudono memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk lomba. Para peserta harus menyelesaikan satu persatu tantangan yang sudah dibuat oleh pihak panitia untuk memenangkan lomba. Sebanyak 80 santri dari salah satu TPA di Kecamatan Banyudono, Boyolali mengikuti lomba di aliran Sungai Guyangan. Mereka memanfaatkan air sungai yang jernih sebagai tempat untuk berlomba. Sebelum memulai lomba, para guru terlebih dahulu menjelaskan soal aturan perlombaan. Para peserta diwajibkan menyelesaikan satu persatu tantangan yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Kegembiraan santri terlihat saat perlombaan dimulai. Peserta lomba wajib menyelesaikan perlombaan tebak kata, estafet sarung, meroncek karet hingga menancapkan tulisan HUT RI pada perahu untuk sampai ke finish. Lomba estafet sarung, rangkai karet, terus Sama pembuat apa? melanjutkan kapal. Tadi satu kelompok ya? Berapa orang tadi? 5 kok nggak 10. Kamu 10 orang ya tadi? Iya, 10 orang. Terus juara berapa? juara 1. Selain untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, lomba ini sekaligus sebagai ajang edukasi untuk santri agar mereka lebih mencintai dan peduli terhadap sungai. Ingin mengadakan lomba yang berbasis di air, sekalian memberikan mereka edukasi bahwa air yang bersih, sungai yang bersih itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Tapi sungai yang kotor itu tidak akan pernah memberikan manfaat, justru memberikan kemudorotan. Jadi biar mereka juga bisa menjaga lingkungan ini, tidak membuang sampah di sungai. Intinya kami mengedukasi itu. Sungai Guyangan merupakan salah satu aliran air yang sangat vital yang masih dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus wisata. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Menyambut 17-an, remaja gereja di Boyolali membuat mosaik berupa peta Indonesia dari limbah cangkang telur. Ukuran papan yang besar, sementara pengerjaan yang detail membuat proses pembuatan mosaik waktu hingga 2 bulan. Dengan telaten, remaja gereja Sidang Jemaah Allah Immanuel di Boyolali menempelkan cangkang telur di sebuah papan yang bersketsa peta Indonesia. Ukuran pecahan cangkang yang kecil sementara bidang papan yang besar menjadi tantangan para pelajar sebab mereka harus benar-benar teliti. Seluruh cangkang telur yang digunakan adalah
dari pedagang makanan. Pendeta GSJA Immanuel mengatakan pemilihan limbah ini sengaja untuk menunjukkan jika sampah masih bisa didaur ulang dan menjadi karya seni yang indah. Dibuat dari cangkang telur. Ini kan sampah di bakul-bakul martabak, di kandang-kandang, kayak gitu kan cangkang telur ini sebagai sampah dan kami berusaha memanfaatkannya untuk nilai yang lebih baik. Nah, ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun negara kita yang ke-79, kami membuat peta Indonesia itu. Karena mengambil cangkang telur dari limbah tak jarang kondisinya kotor. Hal ini jadi pekerjaan tambahan bagi remaja gereja untuk membersihkan dulu cangkang telurnya, barulah dengan sabar menempelkan cangkang telur sesuai warna dan ukuran. Kesulitannya banyak, dari awal menggambar sketsanya sudah banyak kesulitannya karena harus mencari skala yang pas, lalu dilanjut dari mencari telurnya karena gak semua tempat ada dan menemukan banyak-banyak kotoran dan juga belatung. Dengan panjang 240 cm dan lebar 120 cm, proses pembuatan peta Indonesia dari limbah cangkang telur memakan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya. Mereka juga mengumpulkan 790 cangkang telur sesuai jumlah dari hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Mozaik ini akan dipajang di depan gedung GSJA Immanuel. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Mendulang rezeki juga dirasakan pelaku UMKM di Jepara. Mereka mendapat untung jutaan rupiah atas pesanan cenderamata berupa 300 tumbler untuk pasukan pengibar bendera pusaka di IKN. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah asal Jepara ini mendulang rezeki. Mereka sibuk membuat cenderamata berupa tumbler berlogo HUT ke-79 Republik Indonesia. Satu persatu tumbler dari kayu jati diukir dengan mesin laser yang telah disetting logo HUT ke-79 dan Istana Kepresidenan RI. Awalnya pihak istana hendak memesan untuk tamu VVIP dan tamu Istana Negara. Namun terjadi perubahan sehingga tumbler yang dipesan khusus untuk pasukan pengibaran bendera pusaka. Meski mengerjakan 300 tumbler dalam waktu 10 hari, semua prosesnya detail sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu kita dapat kontak dari Sekretariat Presiden kalau butuh souvenir buat tamu VVIP, tamu Istana Negara, dan tamu undangan untuk HUT RI. Ada 3 jenis produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya di-order itu tumbler saja untuk Paskibra karena kondisi satu lain hal yang tidak bisa diwujudkan. Untuk motifnya sendiri itu ada logo HUT RI yang ke-79 dan pohon hayat dan ornamen pohon hayat ini. Ya besar kecil tetap menjadi berkah ya buat semuanya, buat saluran berkah buat semua orang yang bekerja di sini. Tak bekerja sendiri, UMKM ini juga menggandeng UMKM lain dan warga sekitar untuk merampungkan pesanan ini. Dengan adanya pesanan cenderamata untuk perayaan HUT RI telah memberikan keuntungan hingga jutaan rupiah. Arif Nur melaporkan dari Jepara.